Hakikat ilmu kealaman dasar. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan alam atau natural science yang mempelajari tentang gejala-gejala dalam alam sebagai awal proses terbentuknya sebuah konsep dan sebuah prinsip yang konkret. Dengan kita mempelajari sebuah ilmu alamiah dasar, kita dapat mengetahui secara luas bagaimana apa yang dipelajari dalam suatu hal mengenai alam semesta yang kita dapat di dalam ilmunya. Kita juga tahu bagaimana perkembangan ilmu tersebut, dan ilmu ini hanya mempelajari konsep-konsep yang prinsip dasar yang bersifat umum. Contohnya seperti biologi, fisika, dan kimia. Ilmu alamiah dasar adalah disiplin ilmu ketika zaman mengikuti perubahan peradaban sesuai kemajuan peradaban manusia. Pendidikan sangat memerlukan ilmu kealaman dasar. Itu dikarenakan ada 4 faktor. Yang pertama, 1. Memberi wawasan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep alam agar dapat peka. Yang kedua, tangkap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya serta dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah yang ada dalam masyarakat sebagai the agent of the change atau agen perubahan. Yang ketiga, dapat mengembangkan apresiasi IPA dan teknologi kepada mahasiswa serta dapat mendorong kualitas di berbagai mahasiswa yang berprestasi dalam bidang itu sendiri. Yang keempat, mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada perkembangan diri ilmu profesi bagi mahasiswa. Ruang lingkup dalam IKD terdapat 3. Yang pertama alam semesta, yang kedua bumi, yang ketiga tata surya. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang kuat. Ada juga yang menyebut hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada juga yang menyebut manusia adalah makhluk yang paling cerdas. Dari semua itu menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Sifat unik manusia sebagai makhluk hidup yang cirinya sebagai berikut. Yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya, sehingga manusia merupakan makhluk yang cerdas, bijaksana, Homo sapiens. Dengan kelebihan kemampuannya berpikir, manusia melakukan sesuatu dalam wujud budaya manusia yang kemudian diikuti budaya lain berupa tindakan atau perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, mengadakan metabolisme dan penukaran zat, yakni adanya zat yang masuk dan ada zat yang keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dalam luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungan, yang artinya adalah A. Manusia dapat membuat alat-alat menggunakan sehingga disebut sebagai manusia kerja atau Homo faber. Contoh diciptakannya mikroskop untuk melihat benda kecil. B. Manusia dapat berbicara atau Homo linguens, sehingga apa yang menjadi pemikiran dan otaknya dapat disampaikan melalui bahasa kepada manusia lainnya. C. Manusia dapat bermasyarakat atau Homo socius, tidak bergerombol seperti binatang yang hanya mengenal hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Rasa ingin tahu manusia kritis adalah emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek secara menyelam seperti eksplorasi, investasi, dan belajar. Rasa ingin tahu dapat dari pengalaman manusia, dan oleh emosi ingin tahu mewakili kehendak untuk mengetahui hal-hal baru. Rasa ingin tahu bisa diibaratkan bensin atas kendaraan, ilmu disiplin dan lainnya yang studi dilakukan oleh manusia. Terima kasih.